majikan saya. Maksudnya dibikin mental gimana, nggak paham saya. Kerjaan itu loh, tiap hari saya kerjain. Tapi kan istrinya di rumah kan selalu bikin kotor. Istrinya di rumah bikin kotor, terus? Ini kamar mandi, setiap itu majikan yang cowok saya pergi, aku lo langsung bersihin. Langsung saya sentor, saya buang rambutnya. Ini tadi pagi dia foto-foto lagi yang habis bekas. Mungkin sisa kotoran semalam, dipoto lagi. Ya, itu kayak gitu, saya aduh sampai kayak kena mental, saya sampai sudah bosan nggak mau explain ke dia sampean. Terus? Kemarin udah saya jelasin, saya bilang, Tuan itu tidak usah sampai kamu bilang suruh seminggu 2 kali saya bersihin. Sehari itu saya bersihin, bolak-balik saya bersihin. Terus kalau saya pas nganterin anak les kemana, majikan cowok saya pulang itu mungkin kelihatan kotor, ya dia kumpulin lagi. Padahal kan di rumah saya nggak di rumah, saya gimana ngontrolnya? Selalu kayak gitu. Ini tadi dia pergi, mungkin dia udah sampai ke bawah. Terus dia kirim isi ke saya bilang ini dibersihin. Seminggu 2 kali, padahal 1 hari itu berkali-kali saya bersihin. Cuma tinggal 2 bulan aja di sini, kayak udah nggak kuat mental saya. Nggak kuat ya nggak apa-apa lo, ngebreak aja lah. Ya, tapi saya tuh nggak mau punya rekor jelek gitu loh, Miss. Lah kamu nggak mau rekor jelek, tapi kamu nggak mampu bertahan. Lah apa yang bisa dilakukan? Segala sesuatu kan ada konsekuensinya toh Mbak. Kurang 2 bulan lagi kamu finish, terus kamu merasa bahwa ini salah, itu salah, dan nggak cocok menurut kamu. Lo terus bisa apa? Ya bertahan dong. Dan kamu kayaknya mudah tersinggung banget sih. Kalau menurut pendapat saya kan hak majikan juga ngomong ini kurang bersih, itu kurang bersih. Yang penting kerjakan aja. Bukan tersinggung. Kayaknya dia tuh nggak tahu keadaan rumah itu, istrinya gimana ngotorinnya gitu. Iya, nggak ada masalah dong. Kan dengan kamu dapat gaji. Kotor kayak apa kan kewajibanmu untuk membersihkan. Kalaupun istrinya ngotorin, kamu nggak mau bersihin, kamu mau komplain. Saya bersihin, tapi dia tuh nggak tahu, dikiranya saya nggak bersihin gitu. Ya udah dijalani Mbak. Memang orang Hongkong kan kayak gitu. Tidak sesuai menurut dia, ya tetap kotor. Modelnya orang Hongkong kan kayak gitu toh. Iya, tapi dulu enggak loh. Orang itu penuh perubahan loh sayang. Orang itu bisa berubah kapanpun loh. Dulu tinggal berapa bulan aja kok kayak gini gitu. Iya, karena kamu nggak renew, karena kamu nggak mau tinggal di situ lagi. Kan bisa jadi mereka marah. Ya iyalah, orang saya udah 12 tahun dia juga nggak mau masih uang servis. Lah karena kerasa tidak puasmu itulah Mbak. Rasa tidak puasmu, rasa kecewamu itu membuat majikan juga tidak suka sama kamu. Kamu merasa 12 tahun sudah mengabdi tapi nggak dikasih long service, percuma. Bener nggak? Jadi kamu itu sebenarnya sudah di titik lelah. Paham nggak? Iya mungkin. Iya sih, bukannya. Ya mungkin memang iya mau di titik lelah sih. Iya, mental kamu tuh udah lelah. Jadi apapun yang dikatakan majikan kamu mudah tersinggung. Apapun disuruh bersihin biasanya kamu nyantai-nyantai aja, sekarang enggak loh. Kamu merasa bahwa kecewa dan hampa. Kenapa? Sudah dibersihin kok salah lagi, sudah dibersihin salah lagi. Itu kan yang terjadi. Iya. Ya saya pertahan-tahanin, iyalah sabar. Tapi kok dalam 1 bulan ini kok terus-terusan kayak gitu terus. Padahal saya dalam 1 hari itu kadang sampai 5-6 kali bersihin itu cuma kamar mandi. Ya karena orang tidak suka itu bukan karena kamu bersihin berkali-kali Mbak. Tapi ya karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa seseorang itu kalau sudah nggak suka itu berbagai cara untuk menghempaskanmu. Ngerti nggak? Terus dilalahnya tiap kali kalau majikan saya yang cowok pulang, aku pasti kok ya pas kotor. Soalnya dia berarti kan apesmu toh? Kan apesmu. Ya udah, kemungkinan nyatanya kotor. Bener nggak? Jadi
Mau disalahin apa? Kerja 12 tahun karena kamu sudah di titik lelah. Kamu itu lagi lelah gitu loh Mbak. Jadi apapun yang diperintahkan majikan seolah-olah tidak sesuai dengan budgetmu, dengan targetmu. Coba deh kamu dikasih long service, kamu disuruh ngepel 100 kali pun jengking ya jengking. Ya karena kamu sudah tidak bisa mengontrol emosimu lagi. Ngerti nggak maksud saya? Kamu itu lelah. Sebenarnya masalah long service itu ya mungkin emang bukan rezeki saya sih udah nggak masalah, saya udah mau habis dari sini ya udah. Ya ngerti, iya kamu udah, tapi majikan lah. Majikan mempunyai rasa kecewa boleh dong. Kamu bilang udah 12 tahun tidak dikasih long service, pasti ada hampa-hampanya hatinya. Pasti. Dan sekarang apapun yang dikatakan majikan kamu merasa, oh dulu nggak kayak gini, kenapa sekarang seperti ini? Ya orang kan berubah Mbak. Majikan juga berubah, kadang baik, kadang tidak baik. Wong suami istri aja bisa cerai, bener nggak? Karena perubahan. Bener nggak? Suami istri cerai itu karena perubahan, bener nggak? Iya, Miss. Iya, kamu itu sudah di titik lelah, pulang istirahat di Indonesia. Habis itu kamu balik lagi ke Hong Kong. Kamu akan merasakan dan kamu lebih bersyukur lagi dengan apa yang kamu punya hari ini. Lelah kamu itu Mbak, lelah mental, capek kamu itu. 12 tahun loh. Dari apa itu sebelum COVID sampai sekarang saya belum cuti lagi. Iya, kamu lelah mental. Jadi orang lelah mental itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah tidak puas, mudah kecewa, dan nggak terima dengan keadaan. Padahal jika dibandingkan dengan orang lain, kamu masih beruntung. Dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini ada di PT, yang sudah 1 tahun, 2 tahun belum dapat kerjaan, kamu itu masih lebih baik lagi dibandingkan dengan mereka gitu loh. Benar nggak? Iya, misalnya di Hongkong udah 20 tahun nih. Ngerti. Tapi masalahnya kamu sekarang itu lelah mental sayang. Ya, makanya saya tuh nggak mau cari lagi, tapi mau yang cuti bisa agak lama gitu loh. Nanti saya kemarin lah kayak saya miss itu atletnya Miss Yuli, dia bilang iya ke kantor aja Mbak, mungkin insya Allah minggu ke kantor saya miss. Karena gini loh Mbak, saat kamu lelah mental, walaupun kamu cari majikan, kamu akan tetap mudah tersinggung. Jalan satu-satunya adalah pulang ke Indonesia dulu buat beberapa lama. Jadi kalau kamu lebih dari 1 bulan pulang Indonesia, 2 bulan pulang Indonesia, itu biasanya kamu harus proses lagi lewat PT, lebih dari 2 bulan. Katanya kalau udah tanda tangan terus ninggalin jaminan masih bisa, Miss? Iya bisa, tapi masalahnya kan kalau kamu finish kontrak cuma punya waktu 1 bulan saja. Pulang dari Hong Kong, kalau lebih dari 1 bulan nggak dapat majikan kan tetap nggak bisa proses, Mbak. Kan medikalnya itu nggak valid. Nggak, kalau sekarang saya cari terus dapat majikan tanda tangan, tapi kan bisa cuti kan, Miss? Udah, itu tanya majikan, bukan tanya sama saya. Ada majikan mau nggak? Ada majikan mau nggak? Terus biasanya kalau kalian sudah pulang Indonesia belum puas suruh balik lagi, itu males. Akhirnya majikan ngengsel. Akhirnya kamu bilang, kalau visa turun balik ke Hong Kong lagi, tapi giliran visa turun kamu nggak balik lagi. Itu yang jadi masalah. Enggak lama saya di Indonesia juga nggak ada siapa-siapa. Saya juga ditinggal nikah suami saya kok. Ya intinya kalau kamu pulang Indonesia ya kurangi emosimu. Kamu itu lelah pokoknya. Pulang dulu, istirahat dulu. Pikiranmu tertekan. Nggak bisa kamu itu. Nggak bisa tenang jiwamu. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau kamu sudah lelah, kamu nggak akan bisa melakukan apapun sayang. Ini tadi mau saya balesin, mau saya explain lagi, saya lah udah saya kerjain itu, saya diem aja. Soalnya juga nggak ngerti sih. Ya karena kamu lelah tadi itu Mbak. Kamu itu nggak salah, tapi kamu itu lelah. Ngerti nggak? Di rumah, iya di rumah kan, ya, anak-anak kan juga libur. Terus istrinya juga di rumah. Itu kotor
terus. Nah kalau pas saya lagi masak saya nggak bisa ngontrol itu apa yang kotor. Saya kan ada di dapur, saya udah jelasin kayak gitu. Apalagi kalau saya pas di luar. Kalau saya pas di luar saya juga nggak bisa ngontrol itu kotor itu. Terus saya kalau habis akar langsung jam 10 baru nyampe rumah malam. Lah mungkin itu majikan cowok saya jam 8 pulang kan lihat kotor, ya itu yang motorin kan ya, yang di rumah saya kan ya nggak bisa bersihin orang saya di luar. Besoknya ya kena gangguin lagi gitu. Mbak, sampean di situ tuh sudah 12 tahun. Mestinya sampean kan sudah paham keadaan di situ. Karena itu bukan masalah kotor dan tidaknya, masalahnya mentalmu itu capek, itu aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan kotor atau tidak kotor. Tidak ada hubungannya, kamu itu lelah. Majikamu wis mulai rewel, awakmu dhewe gak tepak hatinya. Wis ngono tok ae. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi sampean tuh pulang dulu Indonesia. Pulang oh. Saran saya pulang oh. Karena semakin kamu memaksakan, ntar kita tiba-tiba lelah mental, depresi, terus yang nggak jelas-jelas itu loh. Pulang aja dulu, istirahat, kamu? Sebenarnya kalau saya udah pulang mungkin 1 bulan apa sih udah nggak itulah amalnya saya. Iya kan akhirnya kan babat lagi. Kamu nggak akan merasa capek. Karena gini loh, 12 tahun, 20 tahun kamu bekerja, kamu belum menikmati. Kamu itu belum menikmatin hasilmu. Jadi kamu itu ini malah sekarang saya mau mulai dari nol lagi, Miss. Lah kenapa mulai dari nol lagi? Uangmu habis. Bukan begitu, saya sama suami saya kan semua itu kan udah saya tinggalin, udah saya kasih anak-anak saya. Iya, berarti kan kamu tidak menikmati hasil dari kamu kerja di luar negeri karena itu kamu lelah. Bener gak sih saya ngomong kayak gitu? Sama sekali nggak nikmatin. Hah? Sama sekali nggak pernah nikmatin. Ya karena itu kamu lelah, Mbak. Kamu itu bingung. Pulang Indonesia nggak punya uang, bertahan di sini capek. Nah, inilah yang diambil kesempatan oleh para garangan, para penipu. Kalian capek mental, keluarga nggak peduli, akhirnya ada laki-laki masuk dengan mengatakan mencintaimu dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, akhirnya kamu lepas baju. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Saya paham banget mental kalian tuh lagi down. Karena itu saya selalu bikin konten tuh buat kalian harus kuat. Tujuan kalian seperti ini, seperti itu. Sebenarnya kamu lelah.